Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Saya Monalisa Kalalembang, Agency Director GPS United. Saat ini saya akan ceritakan ya atau jelaskan ke teman-teman step by step langkah selanjutnya apa yang perlu teman-teman perlu lakukan agar segera bisa sukses ya di bisnis ini. Saya mulai ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengar dan melihat bisnis opportunity di GPS United yang merupakan kantor agensi terbesar dan nomor satu di Prudential. Untuk selanjutnya, kami mengajak teman-teman untuk bertumbuh bersama di bisnis ini, bertumbuh dalam personal development, bertumbuh dalam omset bisnis, serta berada dalam satu komunitas baru, One Big Family, untuk saling mendukung satu dengan yang lain, tentu saja dengan bimbingan dan arahan para coach dan mentor berpengalaman. Welcome our new family member, Business Associate Grande GPS. Sebelum saya jelaskan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan, saya perlu jelaskan dulu mengenai misi di bisnis ini. Jadi ketika kita berbisnis atau melakukan apa saja, tentu saja kita perlu punya alasan. Alasan atau misi di bisnis ini untuk teman-teman bisa dapat dengan semangat melakukan bisnis ini adalah menolong orang. Ya. Kita menolong orang untuk mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dan mencapai impian pribadi ataupun impian keluarga mereka. Kita semua tahu yang namanya siklus kehidupan manusia dimulai ketika dia baru lahir, kemudian dia menjadi batita, balita, menjadi remaja, kemudian dia menjadi dewasa, menikah, ya, mencapai puncak karir, bisnisnya berkembang, dan akhirnya menjadi tua dan kembali pulang ke surga. Itulah life cycle atau siklus kehidupan manusia. Tetapi tentu saja di dalam kehidupan ini kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Apakah hujan ataukah panas. Ada saja yang namanya resiko kehidupan. Apa saja resiko kehidupan itu? Yang paling pasti dari resiko kehidupan itu adalah kematian. Nah, resiko kehidupan yang lain adalah resiko terjadinya sakit atau kecelakaan ya. Bisa saja menimpa siapa aja dimulai usia dini, bayi ya sampai dengan usia dewasa atau usia tua. Nah, ketika seseorang mengalami sakit ya atau misalnya dia mengalami kecelakaan, tentu saja mereka ingin segera sembuh. Karena itu perlu untuk dirawat di rumah sakit. Kenapa perlu dirawat? Karena di rumah sakit ya ada alat-alat yang canggih, bisa istirahat, makanan yang cukup, dokter-dokter berpengalaman dan sebagainya. Tetapi sayang sekali biaya rumah sakit saat ini biayanya sangat mahal ya, bukannya nggak pernah turun biayanya, bahkan naik tiap tahun dan inflasinya itu bisa di atas 2 digit. Nah, oleh karena itu kita tentu saja tidak ingin apa yang selama ini diperoleh baik oleh keluarga kita sendiri maupun keluarga orang lain udah dikumpulin ya asetnya, kemudian income-nya udah bertumbuh, habis begitu aja untuk membayar biaya rumah sakit. Biaya rumah sakit saat ini sangat-sangat mahal ya. Misalnya untuk penyakit demam berdarah itu bisa habis 30 sampai dengan 50 juta di rumah sakit di Jakarta. Nah, banyak orang mengatakan bahwa mereka udah punya yang namanya BPJS. Nah, tetapi teman-teman nggak perlu khawatir karena BPJS itu memang disiapin oleh pemerintah sebagai asuransi sosial. Nah, itu pilihan aja sih. Kalau orang-orang maunya mereka ngantri, kemudian juga mereka perlu siapin dana sendiri untuk nombokin ya kalau misalnya tidak di-cover BPJS, no problem teman-teman ya. Kita bisa eh, ngobrol ke mereka untuk mereka punya proteksi yang lain. Apa proteksi yang lain itu? Proteksi yang lain itu adalah santunan sakit kritis. Nah, santunan sakit kritis ini beda ya dengan si asuransi kesehatan rawat inap rumah sakit. Nah, kenapa bedanya apa ya? Dia ngasih duitnya itu dalam bentuk uang cash ya. Misalnya 500 juta, 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Kenapa demikian ya? Ketika seseorang dia kena satu penyakit yang menyebabkan dia butuh waktu ya untuk pemulihan. Nah, otomatis kan dia nggak bisa bekerja atau berbisnis normal. Nah, oleh karena itu,
cairlah santunannya dia gitu yang sangat diperlukan oleh dia pribadi ataupun keluarganya untuk melanjutkan hidup ya kan ketika dia sakit apa namanya roda kehidupan tetap berputar ya biaya-biaya tetap harus dibayar. Nah dia perlu punya ini untuk asuransi sakit kritis. Kabar baiknya kalau dia sehat-sehat aja ya semua duitnya dia itu balik. Jadi program ini adalah program titip dana saja yang ada proteksinya, dilindungi ya seumur hidup. Ya. Kemudian apalagi resiko yang lain? Tadi seperti saya sebutkan ya pastinya adalah kematian ya. Tetapi ketika seseorang meninggal, dia udah pulang ke surga, semua income-nya dia bawa juga ke surga. Nah, bagaimana dengan anak-anak, dengan orang tua? Selama ini mereka bisa hidup ya membayar biaya kehidupan karena ada income yang masuk. Nah, ketika seseorang meninggal kan langsung berhenti semua income tersebut ya. Nah, ini yang kita tidak inginkan sehingga kita pengen apapun yang terjadi pada si klien ya, apakah dia menanggung orang tua atau menanggung anak-anak ya, ketika dia sudah pulang ke surga, ada dana yang cair ya, yang dibayar oleh Prudential berupa santunan ya, cash bisa 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar ya, bahkan sampai dengan puluhan miliar tergantung dari lifestyle keluarga tersebut. Nah, kemudian apalagi yang lain? Yang lain adalah tentu saja saat ini ya Prudential sangat concern dengan dana pendidikan anak yang juga setiap tahunnya itu naik ya. Kita juga tahu ya biaya kuliah itu nggak murah gitu loh. Bahkan universitas negeri aja ya itu perguruan tinggi negeri ya sangat-sangat mahal biayanya. Ya, oleh karena itu para orang tua yang memiliki anak tentu saja mereka perlu untuk memiliki dana pendidikan anak. Nah, apa bedanya dengan di bank ya? Bedanya adalah kalau nabung biasa di bank, kalau terjadi resiko pada orang tua ya udah segitu aja dana itu. Sedangkan kalau di Prudential ya hasilnya persis sama dengan di bank bahkan jauh lebih tinggi tapi ada backupnya. Jadi ketika terjadi resiko pada orang tua ya Prudential yang akan lanjutkan tabungannya bahkan ngasih eh, uang pangkal ya, dibayarin uang pangkal dan uang bulanan selama 4 tahun. Nah, itu adalah misi kita. Jadi ketika kita mau untuk bersama-sama menjalankan bisnis di Prudential ini ya, kita selalu memenuhi misi kita adalah untuk menolong orang ya. Nah, ketika kita menjalankan misi kita ini dengan baik ya, tujuan kita baik untuk menolong orang, menolong keluarga kita sendiri ya, kita bisa dapat lebih berkembang dalam hal personal development dan juga hal-hal lainnya. Misalnya apa ya? Misalnya itu adalah kita punya another source of income. Jadi teman-teman yang saat ini masih bekerja, berkarir nggak apa-apa, lanjutkan aja karirnya, lanjutkan aja pekerjaannya, tapi teman-teman membangun satu bisnis ya, yang dimana dari bisnis ini teman-teman punya income lagi. Income-nya ini dipakai buat apa? Ya misalnya buat beli aset ya, untuk kebutuhan hobi ya, dan traveling dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bisnis Prudential ini kita punya satu bisnis ya, udah semuanya disiapin oleh Prudential ya. Jadi teman-teman dalam hal ini nggak perlu repot-repot lagi bayar investasi awal ya, dana dan segalanya, nggak perlu ya, semuanya udah disiapin oleh Prudential. Nah, bisnis Prudential ini juga berjalan ya, bisa dijalankan dari mana saja selama 24 jam. Ya, nah ini kan oke banget. Jadi walaupun teman-teman nih lagi liburan ke Bali, lagi liburan ke Amerika, ya bisnisnya tetap berjalan. Nah, apalagi yang lain ya kita tentu saja punya positif dan growing community. Nah, ini penting banget ya, apalagi di masa sekarang ini kita terus butuh orang-orang yang tidak toksik ya, orang-orang yang positif dan mau bertumbuh sehingga mereka bisa support kita dan kita pun bisa memberikan kontribusi ke mereka. Nah, bisnis Prudential ini ya adalah bisnis yang dapat diwariskan. Nah, ini yang luar biasa ya. Ketika seseorang di karir dia mencapai puncak karir sebagai misalnya seorang direktur utama. Apakah ketika dia misalnya kena sakit gitu ya, ataupun meninggal, istri dan anaknya dapat menggantikan dia? Nggak bisa ya. Nah, sedangkan kalau di Prudential itu bisa ya, bisnisnya dapat diwariskan kepada keluarganya dia ya, bahkan ketika dia udah nggak ada lagi di dunia ini. Nah, di bisnis Prudential juga kita punya yang namanya flexible time. Jadi bukan free time ya, tapi fleksibel. Jadi teman-teman yang mengatur waktunya sendiri ya, sesuai dengan
kebutuhan masing-masing. Karena kan misi kita itu adalah menolong orang-orang ya. Nah, kan kita berarti perlu menyelesaikan waktu dengan mereka. Kemudian juga kita diberikan oleh Prudential satu kesempatan luar biasa untuk kita traveling keliling dunia. Ya, ini luar biasa teman-teman punya pengalaman dengan Prudential ya untuk bisa jalan-jalan keliling dunia dengan gratis. Ya, kemudian tadi saya seperti sebutkan bisa untuk personal development ya, kita lebih baik lagi punya skills yang banyak ya di sini yang mungkin kalau di tempat lain kita perlu bayar ya, di sini enggak ya. Kemudian teman-teman bisa membangun aset ya, passive income, dan yang seperti saya sebutkan tadi misi kita menolong orang lain untuk mempunyai kehidupan lebih baik. Nah, oleh karena itu gimana nih caranya gitu ya? Kita perlu untuk mengikuti programnya gitu ya, sehingga teman-teman bisa cepat untuk mencapai goals-nya. Nama program kita itu adalah Grande Business Development Program. Nah, apa saja yang teman-teman disupport dalam program ini? Ya, teman-teman disupport dalam pertumbuhan ya, dalam hal mindset, attitude, belief system, mental block, skill komunikasi, ya, personal development, teamwork, leadership, interpersonal skill, ya. Kemudian teman-teman dibantu juga untuk lebih growing dalam personal branding, financial literacy, sales and marketing, social media, ya. Nah, ini yang kita akan terus support teman-teman melalui pelatihan-pelatihan dan juga coaching ya, coaching dan juga mentoring. Nah, selain itu teman-teman tentu saja membutuhkan support system ya, dibantu oleh mentor dan coach yang berpengalaman sebagai yang membantu nih teman-teman ya ketika ada masalah atau ketika teman-teman bingung gimana caranya akan dibantu oleh mentor dan coach. Teman-teman juga bisa punya support system ya dengan komunitas kita gitu ya, dan kemudian teman-teman selalu punya ruang untuk belajar. Yang namanya kita bertumbuh ya, itu kayak grafiknya kan naik turunnya, ada kalanya kita lagi semangat, ada kalanya kita down, nggak apa-apa teman-teman ya, di sini kita akan terus bersama-sama belajar. Nah, di Grande Business Development Program ini adalah satu program pengembangan ya bisnis associate di Grande GPS ya. Berapa lama berlangsungnya? Berlangsungnya itu adalah 4 sampai dengan 6 bulan ya. Kita sih berharap teman-teman bisa cepat belajarnya sehingga di akhir Desember 2022 teman-teman sudah lewati step pertama dari bisnis ini. Apa aja yang teman-teman dapatkan? Tentu saja financial literacy, ya, ilmu-ilmu perencanaan keuangan, ilmu sales marketing, teknik-teknik komunikasi, presentasi, kemudian bagaimana setup bisnis. Ini yang paling penting adalah personal development. Jadi teman-teman jauh-jauh lebih bertumbuh ya dengan ikut di program ini, serta bagaimana teman-teman dilatih untuk menjadi seorang leader dan punya tim yang besar. Nah, ini akan teman-teman dapatkan ya selama mengikuti Grande Business Development Program ya. Ketika teman-teman menjalankan misi dengan baik ya, teman-teman akan menerima komisi dari Prudential ya berdasarkan omset ya. Nah, jadi sistemnya di sini adalah commission based, kemudian teman-teman personal growth bertumbuh ya karena adanya personal development tadi. Kemudian ada banyak skill-skills baru dan mindset-mindset baru yang teman-teman dapatkan di sini ya, sehingga teman-teman bisa lebih bertumbuh. Kemudian ada mentor dan coach yang mendampingi. Kita banyak sekali kegiatan-kegiatan ya di outdoor ataupun di indoor, di Zoom secara online ataupun offline, dan juga banyak sekali award-award traveling. Ya, teman-teman mendapatkan new friend ya, teman baru di dalam satu komunitas positif, dan tentu saja teman-teman kalau teman-teman menyelesaikan step 1 ini sampai dengan 31 Desember, teman-teman akan mendapatkan cash award 10 juta rupiah ketika berhasil promosi sebagai Associate Agency Director. Apa aja yang teman-teman perlu siapkan selama program di Grande Business Development Program? Yang perlu disiapkan ya, teman-teman di sini nggak ada bayar sedikit pun ya, teman-teman, tapi perlu untuk menyiapkan waktu dan komit ya. Jadi misalnya teman-teman udah kita ada apa namanya kelas ya, misalnya Zoom ya, teman-teman karena mau belajar ya please on time gitu ya, komit. Kenapa perlu komit? Sebenarnya bukan komit kepada programnya, tapi komit ke diri sendiri ya, ya nggak teman-teman ya. Nah, kemudian perlu siapkan juga resource natural market ya atau name list ya, karena kan teman-teman di sini berbisnis tentu saja. Nah, ketika
teman-teman berbisnis ya, ibaratnya ini ya teman-teman buka coffee shop gitu loh. Nah, coffee shop-nya disiapin oleh Prudential, kemudian juga semua menu udah disiapin ya, racikan-racikannya semuanya udah disiapin oleh Prudential ya kan. Nah, teman-teman hanya perlu waktu tadi yang saya sebutkan, untuk belajar. Nah, setelah teman-teman belajar, apa yang perlu dilakukan ya teman-teman, perlu untuk, membuka dong coffee shop-nya ini ya, pasang bannernya bahwa teman-teman Anda buka bisnis. Nah, sama nih teman-teman ya, di bisnis ini kenapa teman-teman perlu siapkan di sini juga adalah sosial media ya, teman-teman mau untuk lebih aktif lagi di sosial media, terutama di Instagram, misalnya di Facebook ya. Kalau TikTok dan YouTube ya itu alternatif, tapi yang paling penting itu sebenarnya di Instagram, Facebook, dan WA Story nih teman-teman. Nah, kenapa demikian? Karena biar orang lain tahu ya bahwa teman-teman ada di bisnis Prudential, sehingga ketika mereka mau nanya informasi apapun itu, dia langsung hubungi gitu loh teman-teman ya. Jadi kita kayak pasang banner aja bahwa kita edukasi mereka ya bahwa inilah pentingnya kenapa kita perlu untuk punya yang namanya proteksi ya kan dan sebagainya. Nah, selain itu kita juga perlu cerita ya, kita sharing ke orang-orang terdekat kita, misalnya orang tua, kakek nenek, paman bibi, ya kakak sepupu, teman dekat, orang tua teman, mengenai pentingnya mempunyai perlindungan ya, seperti itu. Sehingga name list-nya nggak usah banyak-banyak ya, cukup 30 sampai dengan 50 nama aja ya. Kemudian teman-teman juga perlu menyiapkan apa sih sebenarnya goal yang ingin dicapai ya. Apa yang menjadi belief teman-teman ya. Apakah teman-teman percaya pada diri sendiri, percaya bahwa dengan bisnis ini teman-teman bisa bertumbuh ya. Kalau teman-teman percaya ya itu akan kejadian seperti itu. Kemudian teman-teman juga mau untuk belajar. Nah, ini paling penting sih kemauan sebenarnya ya. Kalau teman-teman sudah punya semuanya, tapi teman-teman nggak mau belajar, nggak mau meluangkan waktu, tidak memberi ruang untuk jatuh bangun gitu ya. Nah, ini yang repot nih teman-teman ya. Nah, jadi kita fokus ya untuk step 1 ini ya, step 1 sampai dengan 31 Desember. Kita simpel aja teman-teman ya. Teman-teman terdaftar ya di aplikasinya Prudential, kemudian ikut sertifikasi, kemudian setelah itu Prudential akan langsung ngasih nih tokonya udah langsung disiapin ya. Ketika tokonya disiapin ya, teman-teman belajar ya cara mengoperasikan si toko itu ya. Kemudian lagi teman-teman langsung pasang banner ya. Tadi seperti saya bilang, bannernya ini melalui media sosial. Jadi pasang di WA Story ya, IG Story, FB Story ya, kemudian feed dan sebagainya. Nah, selain itu teman-teman juga cerita aja betapa bermanfaat ya untuk punya yang namanya proteksi gitu. Sebenarnya kita juga punya banyak sekali produk-produk di mana itu sama seperti nabung ya, nabung di bank aja, tapi ini nabung plus-plus ya, nabung yang ada proteksi seumur hidup seperti itu. Nah, biasanya sih banyak ya mereka-mereka mau untuk ini karena nggak ada ruginya kan untuk si nasabah ya. Nah, kemudian jadi dalam kayaknya sekarang tinggal 3,5 bulan lagi ya teman-teman cerita ke mereka-mereka sehingga ada 5 orang ya yang buka polis dengan premis juta. Nah, biasanya dengan pengalaman yang ada di GPS United cukup satu keluarga sih sebenarnya ya, ayah, ibu, anak 2 ya. Biasanya ayah dia buka 2 polis ya, dia buka satu asuransi kesehatan, satu lagi asuransi jiwa. Ya, itu udah langsung selesai teman-teman. Jadi cukup satu keluarga aja ya. Kemudian teman-teman ajak 5 teman lainnya untuk melakukan yang sama persis ya. Jadi mereka cerita juga ya cukup closing satu keluarga sebenarnya ya dengan 5 polis ya udah. Berarti nanti teman-teman udah memperoleh omset ya. Omsetnya ini 300 juta ya. Kita udah hitung dengan 5 polis premi 1 juta ya. Kalau dilakukan bersama-sama berenam ini udah mencapai omset 300 juta ya. Nah, kita mau tahu dong berapa sih income teman-teman di sini dalam waktu 2 tahun. Nah, sebenarnya teman-teman yang namanya membangun bisnis itu ya itu pastinya kayak kita membangun rumah ya atau membangun gedung gitu kan. Nggak mungkin kan dalam waktu 1 bulan udah langsung bisa ditempati itu. Nah, oleh karena itu di Prudential itu persis sama konsepnya. Teman-teman sedang membangun rumah, sedang membangun gedung gitu. Gitu ya. Jadi nah, di sini sebenarnya
lama waktunya ya, sampai dengan akhir tahun aja ya teman-teman fokus untuk belajar ya, mengoperasikan sistem, gimana caranya ilmu-ilmu yang tadi ya, skill-skill sudah saya sampaikan. Nah, tapi teman-teman udah dapat tuh income-nya sebesar 1 juta per bulan kalau dengan 5 polis. Kalau mau lebih gimana? Boleh aja, itu kan standar banget. Dengan standar banget 5 polis aja, teman-teman udah melewati step 1 dan masuk ke step 2. Di semester kedua ya teman-teman udah dapatkan 15 juta. Loh kok bisa 15 kali lipat? Iya bisa banget. Kenapa? Karena yang tadi 5 orang yang diajak itu, direkrut itu mereka melakukan hal yang sama sehingga omsetnya udah berlipat kali ganda gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sendiri dengan 5 teman omset 300 juta, nah kebayang nggak 5 orang ini melakukan hal yang sama juga, omsetnya udah 1,5 miliar. Nah, Prudential kan sistemnya adalah dia hitung omset aja ya, bagi hasil dari omset teman-teman udah dapetin 15 juta. Walaupun semuanya itu yang bekerja itu bukan teman-teman sendiri ya, ngumpulin 1,5 miliar, enggak semuanya gitu loh dari grupnya gitu. Nah, kemudian di semester ketiga itu udah naik lagi. Kenapa? Karena sama tadi ya, misalnya teman-teman ngajak si A, B, C, D, E gitu ya. Nah, nanti itu di semester kedua si A, B, C, D, E itu juga dia udah ajak teman-temannya yang lain ya, si A1, A2, A3, A4, A5 gitu ya. Nah, demikian seterusnya. Jadi kebayang nggak kelipatannya itu lebih gede lagi omsetnya gitu ya ketika semua bergerak sehingga teman-teman pun mendapat yang namanya 54 juta per bulan loh di semester ketiga dan di semester keempat udah 127 juta. Nah, kabar baiknya nih untuk teman-teman yang nggak suka selling gitu ya, yang suka nggak enakan gitu sama teman gimana ya, teman-teman fokus di semester 1 aja sampai dengan 31 Desember ya. Dengan tidak melakukan selling atau rekrut dan kita fokus saja untuk membantu ya teman-teman kita ya, tim kita untuk achieve their goal gitu ya. Itu mereka teman-teman udah dapat tuh dalam 2 tahun 127 juta per bulan loh. Nah, mungkin teman-teman beranggapan, aduh, oh kayaknya saya nggak pede banget ya, income di atas 100 gitu ya, di atas 120 juta. Oke, teman-teman, mungkin aja dari semua tim itu banyak yang omsetnya mungkin nggak nyampe. Minimum deh, minimum 60-70 juta. Di mana lagi teman-teman mau kerja, berbisnis dalam 2 tahun per bulan net loh. Ya kan, kalau kita bisnis yang lain kan sepertinya bisnisnya gede ya, tapi kan itu dia dia ada bisnisnya itu dalam modal awal, dalam barang dan sebagainya ya. Sedangkan ini enggak, ini benar-benar murni masuk ke rekening teman-teman ya. Nah, karena bisnis di Prudential itu hanya ada 2 aspek sih, yang di mana teman-teman perlu growing ya. Satu aspek teknis, satu lagi aspek mental. Aspek teknis itu meliputi ya pertumbuhan dalam skill, knowledge gitu ya, leadership, komunikasi gitu kan. Sedangkan kalau aspek mental, nah ini nih yang menyebabkan banyak orang belum sukses di Prudential. Kenapa? Karena mereka masih punya mental block, mindset-nya belum growing gitu ya, mereka nggak disiplin ya kan, time manajemennya masih berantakan dan sebagainya. Ini yang bersama-sama kita akan develop. Ya, teman-teman gak usah worry, kita fokus ke develop 2 aspek ini. Kalau teman-teman fokus develop di aspek teknis dan aspek mental, ya, nggak usah pusing dengan target. Otomatis itu akan berjalan dengan sendirinya. Ya, nah ini dengan penampilan yang lain ya kita bisa lihat bahwa nanti nih di akhir tahun ya di awal tahun 2023 ya karena teman-teman udah eh, bisa promosi ya, menyelesaikan tadi itu ya 5 polis dengan premi 1 juta dan ngajak 5 teman melakukan hal yang sama, teman-teman akan terima cash award di awal tahun 2023 ya. Dan teman-teman sudah juga berhak untuk di semester kedua punya income 15 juta per bulan dengan cara bantu 5 teman yang tadi itu ya, yang teman-teman ajak tuh untuk mereka pun bisa punya tim gitu ya, dan mereka bisa promosi ya. Oke, nah selanjutnya apa nih ya teman-teman untuk proses selanjutnya ya teman-teman nanti kita akan adain business discussion session ya dengan mentor ya untuk bisa lebih tahu lagi lebih detail teman-teman kira-kira waktunya berapa lama ya kan dalam sehari dalam seminggu ya kemudian teman-teman itu stylenya seperti apa goal yang ingin teman-teman capai gitu ya nanti kita akan diskusi lebih detail dengan mentor ataupun coach sehingga kami para mentor dan coach bisa maksimal membantu teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman bisa ya kapasitasnya seperti apa.
Nah, setelah itu teman-teman boleh ya untuk mau ikut trial programnya, kita ada trial juga program karena mau coba dulu gitu boleh aja ya selama 2 minggu ya. Gimana cara ikut program trial? Ya teman-teman ikut ya di online kelas ya via Zoom gitu loh 2 kali seminggu gitu. Nah, tapi kalau teman-teman yakin ya udah saya mau coba karena saya mau banget untuk punya satu bisnis di mana saya punya another source income. Ya, teman-teman bisa juga langsung kirim ke kami foto KTP, foto rekening bank dan pas foto tampak depan ya untuk kami bantu registrasi awal di aplikasi sistem prudensial namanya Proofforce ya. Nah, setelah kita registrasi ya di sistemnya Prudential, aplikasi Prudential Proofforce, teman-teman perlu untuk ikuti ujian sertifikasi online. Ya, don't worry, semuanya ada kisi-kisi, ya semua pasti lulus nih teman-teman ya, dan itu semuanya online. Ya ada 3 ya, AJI, ya ini peraturannya OJK soalnya, ASI Syariah dan satu lagi training awal dari Prudential, semuanya dilakukan by Zoom ya. Kemudian setelah itu teman-teman ikut ya untuk tadi kelas Zoom kita ya 2 kali seminggu hari Selasa dan Kamis, dan juga silakan nih teman-teman di daerah Jabodetabek untuk bergabung nih bersama dengan kami ikut offline kelasnya di kantor GPS United di APL Tower di lantai 36 Central Park ya. Di situ nanti teman-teman bisa ketemu dengan semua ya komunitas di GPS United. Oke, demikian teman-teman penjelasan dari kami. Step berikutnya nanti kita lanjutkan di WA ya. Salam.